bisa menghitungnya satu persatu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya hingga yaumil akhir. Perkenalkan, nama saya Wardah Amelia Ridwan dengan NIM 105281 103824, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini dibuat sebagai bentuk ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Islam dengan Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Maisil Bewulo. Video ini adalah hasil wawancara atau diskusi sederhana kepada seseorang mengenai pengalaman spiritualnya. Sebelum itu, mohon maaf tidak bisa menyebut namanya dan juga tidak bisa memperlihatkan fotonya karena ini merupakan permintaan dari beliau. Ini merupakan kasus seorang perempuan. Ia merupakan mahasiswi. Ia melanjutkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi, yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya ia melakukan perkuliahan, ia mendapatkan sebuah kabar yang sangat menyakitkan. Kabarnya itu berasal dari adiknya yang ada di kampung. Kabarnya adiknya mengatakan bahwa ibu dan ayahnya ini bertengkar dan pertengkaran itu yang adalah pertengkaran yang sangat besar. Nah, puncaknya adalah ketika pertengkaran itu terjadi, ayahnya langsung mengatakan talak kepada ibunya. Dan di sini ia merasakan panik, sedih, semuanya campur aduk dalam dirinya. Yang ia tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa ia lakukan hanya menangis pada saat itu. Kemudian setelah ia menangis, ia diam sejenak dan berpikir bahwa saya masih punya Allah, saya masih punya Tuhan, saya masih punya tempat untuk mengadu. Kemudian ia mengambil air wudhu, kemudian ia sholat, dan setelah sholat dia berzikir kepada Allah, kemudian ia berdoa sambil menangis. Ia mengeluarkan semua apa yang ia rasakan, ia mengeluarkan semua emosi yang ia rasakan, dan ia meminta kepada Allah untuk bisa memperbaiki keluarganya kembali. Nah, setelah ia puas mengeluarkannya, mengeluarkan emosinya, mengeluarkan semua keresahan yang ada di hatinya, disitulah ia rasa tenang. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, ia mendapatkan kabar dari adiknya dari kampung bahwa adiknya mengatakan bahwa ibu dan ayahnya itu rujuk kembali. Nah, di situ ia merasakan merasakan kebahagiaan, ia bersyukur kepada Allah yang sudah mengabulkan doa-doanya. Dari situlah ia mulai mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berzikir, dengan murojaah, dengan melakukan amal-amal soleh lainnya. Dan ketika ia tidak berzikir, tidak mendekatkan diri kepada Allah, di situ ia mulai merasakan kegelisahan. Nah, dari situlah ia selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apa yang bisa diambil dari cerita tadi adalah bagaimanapun keadaanmu, apapun masalahmu, datanglah kepada Allah SWT. Dekatkanlah diri kepada Allah SWT dan ingatlah Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Dan Allah itu adalah sebaik-baiknya tempat meminta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.